Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdid qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk iktikaf kita, apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita amalkan semuanya menjadi amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab turun rahmat, rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat untuk dan cinta sunnah-sunnah beliau ila akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi jami'il ulumi fid darin amin. Wa tuhanni'ahu idza fariha, dan hendaklah engkau gembira tatkala tetanggamu gembira. Kita masih membicarakan tentang hak-hak jiran atau hak-hak bertetangga. Jadi kalau tetangga kita mendapatkan nikmat, kita pun ikut senang. Itu adabnya. Bila tetangga dapat nikmat, kita kada senang, berarti penyakit hatinya, garing hatinya tuh. Bila tetangga dapat nikmat, kita kada senang, itu berarti ada bibit-bibit hatinya berpenyakit, atau ada sifat-sifat madmumah, sifat yang tercela yang harus dibuangi. Hati yang normal, yang beriman lawan Allah, bila bertetangga, tetangga dapat nikmat, kita umpat senang. Alhamdulillah, tetangga sebelah jamaahnya di mobil Rayyan Sidin, tepung tawar undang kami semalam nyaman. Karena bila kita jarahan umpat Sidin, nyaman juga kita. Itu tanda hati sehat, hati langkah garing itu. Tapi bila hati yang rusak, tetangga dapat nikmat, Anas Sidin, mukarobat Sidin, bahagia dia. Seorang anak menanam burung dia awas dia berganti pulang mobil dia. Nah, ini orang hati lagi garing hatinya, perlu diobati. Maka adab kita sebagai tetangga, wa tuhanni'ahu idza fariha. Kita senang apabila tetangga kita dalam keadaan dapat nikmat dan gembira. Ini ngalih kan? Amun dasar hati kada bujur-bujur, kada berpenyakit, dasar hati penyakit, dasar hati juga kan? Kada nyaman hati melihat. Kenapa? Karena ada bibit-bibit rasa iri. Wa tu'azziyahu idza musibah, dan mentakziahi apabila tetangga kena musibah. Musibah itu bukan hanya kematian aja, Sidin hanya kehilangan duit kah, kehilangan barang kah. Ada tetangga habis ada maling masuk rumahnya kah, atau Sidin garing kah, karena terus mati dan innalillahi ibaratnya. Sidin kena musibah, kita mentakziahi, ma'ilah Sidin, mahibur Sidin. Itu adat bertetangga.
Bila orang hatinya kada baik, tetangga kena musibah, syukur bener lihat ini, syukur benernya. Itu berarti tanda-tanda ada bibit-bibit penyakit hati. Aturannya bila tetangga kena musibah, kita pun umpat susah. Nah, lalu kita mengilangi. Nah, itu akhlak Nabi kan itu. Akhlak Nabi. Wa alla tata'ammada an-nadhara ila nisaihi. Dan janganlah engkau bersengaja melihat kepada bini orang atau bini tetangga tadi. Lewat sidin malah jangan. Ulun ini dilanggar itu dilanggar pada ulun itu bilanya ulun kan ada waktu setiap malam Jumat setengah bulan sekali, hanya ada waktu pada dilanggar ulun lawan malam Senin atau bacaan itu setengah bulan sekali. Jadi sebulan itu 2 kali aja dilanggar ulun. Selain itu pada itu keluar maghrib isya. Dan pas kita tugas dilanggar antara maghrib isya itu kan santai buahnya itu duduk di teras menghadap isya. Ada sekali beberapa macam di dalam, sekali ada di Kai itu di luar aja. Lalu orang di Kalimantan khususnya Malangan kan campur, ada muslim non muslim gitu kan. Pas ada nangguan non muslim, anak-anak muda-muda masih mana ada tertutup aurat, ya malah. Nah ini mana tahajud. Dasar melihat ke sana arahnya jalan lalu orang lihat rumah ujarnya. Kenapa kayak ada di sini padahal sekarang lihat gak? Nah itu. Padahal di sini apa? Allah tata'ammadan nadhara ila nisa'i. Janganlah engkau bersengaja melihat mengitihi ujar orang belajar bini orang. Mau kada sengaja mah kada apa, kada sengaja mah. Sengaja itu jadi Sayyidina Ali lakak dari Sayyidina Ali. Bila ikut memandang perempuan cantik tapi kada sengaja raja ilmu jadi Sayyidina Ali. Cuma mau diulangi melihat astagfirullah jannah. Sekalian bahasa ulang ini tidak ulang. Nah ujar Sayyidina Ali wa alaika, dan itu haram untukmu. Bila yang kedua ini wa alaika. Jadi yang pertama itu apa? Cuma jangan dirandam memandangnya. Ini melihat dengan apa dasar latif dilihat, pada dilihat orang bagus posisi dengan ini, masya Allah. Ya, coba kemudian pas ngiti badan bini orang bulbus ya, lakinya ada di belakang, ya baikkan jangan bini ku jangan. Nah, itu jadi adabnya ya sekedar, apalagi sudah tahu. Ya, bini tangga sebelah ada usah jangan sudah. Kecuali sedang nakur, omang, dan gitu ya sudah cukup. Walaupun khadaman lahu, walaupun ini jadi pembantu di rumah kita. Bini orang tadi mamanya pegawai wadah kita, pembantu sapu, pegawai tapas, jadi asisten rumah tangga. Kita sebagai ampun rumah, sebagai bos, jangan juga canggah-canggah namanya. Nah, cukup aja nyuruh seadanya aja. Nah, itu adabnya kita berjiran atau bertetangga. Mau dipakai dasar bagus, agama bagus banget. Lalu apa jasidin wa antas tura auratihi, dan hendaklah engkau menutup aurat tetangga. Arti menutup aurat tetangga itu ya jangan diungkai-ungkai aibnya, rahasianya dan sebagainya. Apalagi itu sengaja membuka aurat yang zuhir ini. Wa antarudda anhul makruha, dan hendaklah engkau mencegah daripadanya sesuatu yang dibenci oleh tetangga. Nah, mencegah sesuatu yang dibenci oleh tetangga. Belanja kita ini melihat kita apa nangka dari senami, nah, jangan dinampakkan di tetangga. Nah, jadi mencegah sesuatu daripadanya hal-hal yang tidak disenangi oleh tetangga. Nah itu.
Biqadri ma tastati'u, sekedar kemampuanmu di dalam apa tadi, menghalangi sesuatu. Jangan sampai tetangga tadi melihat sesuatu yang ada senang. Nah apa? Tahu sih dia tuh kadang ketujuh mau melihat apa, mau mendengar musik filmnya daun-daun sih dia kadang ketujuh. Jangan dinyaringin ya. Memutar musik di rumah seadanya aja. Ini mah masih sengajanya. Gabung tetangga nih juga ada kaburin, gabung ada tahu tetangga sakit gigi, gabung. Wa antu qabilahu bil basasah, dan hendaklah engkau ketika menghadapnya dalam keadaan ceria. Ketika engkau berhadapan ke ketemuan itu, ketaburan, kepapasan, hendaklah engkau menampilkan wajah yang ceria. Bahkan termasuk jadi tanda-tanda orang tuh bilanya ada di dalam dirinya tanda-tanda itu, ini calon penghuni surga. Apa? Wajhun malihun, wajah yang sumringah, wajah yang ceria, menyenangkan orang. Ini kadang-kadang ada masalah lagi bini di rumah, keluar dia marah dulu orang. Salahku di mana? Apa salah dan dosaku? Aja tetangga ditakur kadang ya ketika ada melingok paling lain. Apa aja tetangganya salahku nih, rajin maka merawat benar nih, menakur benar. Sekalinya ditakur marah-marah jasiden. Nah ini kada ada. Jangan dibawa masalah dalam rumah tangga keluar rumah tangga. Bertemu kawan tetap bagus. Nah, wa antu qabilahu bil basasati. Hendaklah engkau ketika menghadapnya dalam muka kita nih, ekspresi kita nih cair, ekspresi kita nih ceria, senyum. Senyum itu gimana? Dingin hati sudah. Ini kayak apa? Berkawasan senyum aja nggak dosa, dia mengatur apa-apa. Bang aku senyum itu sudah senang sudah orang sudah. Maka kadang-kadang orang ini maaf gue senyum orangnya kata tapi mengherani. Nah, kita mungkin kadang-kadang kita nyaman hati kita mabuk senyum sih dia pada tahu. Coba kalau kita senyum mengagum, ini sambil sama-sama nyamannya bertetangga kayak itu. Makanya jar Nabi apa? Al jar qoblat jar di sini. Kalau hendak menukar rumah, hendak membangun rumah, menukar tanah, jar Nabi apa? Lihati kanan kirinya tetangganya kayak apa. Jangan mentang-mentang rumah dijual pindah strategis, murah pulang nih, jual cepat ya. Orangnya pulang ke Jawa, lalu tukari, sekali tukari hanya seminggu. Belakang buat pemabuk namanya. Kanan kiri sekalian buat nang kada kawan itu, depannya buat nang tersalah sama kamu kami. Nah, makanya al-jar qoblat dar. Di hati kanan kiri tetangganya baru ulah rumah. Bujung sakit hatinya. Wal ihtirami, dan hendaklah engkau memuliakannya. Nah, jadi tadi menghadapi dengan muka yang ceria, wal ihtirami, dan memuliakannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, bermula barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, sampai pada takaran orang beriman. Orang ini beriman kadarnya bisa dilihat kayak apa yang bertetangga. Karena yang tahu kita bagus kadarnya itu tetangga kita. Enggak, orang kadang-kadang sampai orang ada bebesanan gitu kada jadi. Orang ada ngambil minantu kada jadi gara-gara lidah tetangga tajam. Siapa yang pakai motor ini pulang-pulang di rumah 2-3 kali pulang-pulang kita kurai. Oh man, hendak kemana? Biar hujannya. Ada perlu orang kan kita kan terus tahu. Anu bu mau mencari rumah Pak Anu. Kenapa dia mencari itu semua? Ada ini anak kami hanya sudah
lawas mekawan kami ini kadang zaman sampai kami hendak menjodohkan pian mengkawa ulun badahina sebelum pian menyesal. Jangan mengkawa, jangan mengkawa. Nah ini orang sudah ada kebiasaan bisa pada jadi gara-gara lidah aja. Makanya hati-hati benar kita ada tetangga. Sampai dikatakan orang itu bila beriman kepada Allah dan Rasul, dia sendiri muliakanlah tetangga. Bila lawan tetangga ada pertakuran, ada perbaikan, lawan tetangga ada memuliakan, ada menghormati. Nah ini berarti perlu dipertanyakan keimanannya. Ada dulu diriwayatkan itu namanya Abdullah bin Sahal al-Tustari. Sidin ini di timur tengah sana rumah Sidin itu karena struktur tanah. Coba kalau kita umroh tuh lihat aja kita waktu di Makkah, di Madinah, bilang kita nih kadang-kadang terkena di kamar hotel belakang, di belakang kita tuh kadang-kadang gunung Pak dibuka jadi aset, gunung ditata orang diratakan dijadikan kamar panjang. Nah karena memang struktur tanah di sana itu gunung, lembah, datar sedikit, lembah, gunung, datar sedikit, lembah, gunung. Akhirnya karena keramaian di Makkah di Madinah diulang hotel-hotel itu ya menantang gunung. Nah rumah orang penduduk sana asli kadang-kadang di darat di jalan, hotel bertahan jalan. Yang ada rumah penduduk orang sana tuh nah di pinggir-pinggir gunung tuh nah randa ada belakangnya tinggi lagi kan kayak itu. Nah Abdullah bin Sahal al-Tustari itu rumahnya di bawah. Di belakangnya ini ada rumah orang Yahudi, Orang Yahudi rumahnya di atas. Suatu ketika Abdullah bin Sahal al-Tustari ini hendak istirahat. Sekalinya ada rembesan baju tetesan berbau. Bau benar tetes di kamarnya Abdullah. Ya Abdullah dari mana bau niumnya? Baunya benar bau kayak bau WC ini ya sih. Akhirnya ditanai Sidin pakai ember di situ. Ibak dibuang Sidin. Kada Sidin komplain karena sampai Sidin akhirnya garing. Sakit beliau. Begitu sakit, orang Yahudi tadi penasaran. Mana Pak Sahal seminggu kada kelihatan. Rajin berteguran aja keluar rumah Anda kemana-mana. Ini sudah seminggu tidak ada. Akhirnya orang Yahudi tadi menjenguk Sidin, tok permisi Pak Sahal, Pak Abdullah bin Sahal, dia di mana? Bahasa kita. Ada, aku di kamar masuk ya di sini. Permisi, aku masuk di sini. Begitu masuk melihat Abdullah bin Sahal al-Tustari berbaring di atas tempat tidur Sidin garing. Begitu masuk ke kamar Sidin, orang Yahudi tak takjub. Hah? Baunya apa kamar sampean? Ini bau apa ini Pak? Saya juga kurang tahu Pak. Itu di pojok itu ada tetes-tetes terus. Kayaknya itu dari WC itu Pak. Lalu orang Yahudi tadi melihat. Nah ini kan rembesan dari WC saya ini Pak. Ini dari WC saya, rumah saya di atas. Ini rembesan berarti yang bocor ini. Kenapa Bapak tak komplain? Sudah lama ya Pak? Ya ada 20 tahun sudah. 20 tahun berbau kayak itu, ada komplain sedikit-sedikit tanah sedikit sampai sedikit garing. Kenapa Bapak tak komplain? Ujar Abdullah bin Sahal al-Tustari, karena Nabi kami Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tetanggamu. Kalau saya komplain berarti saya bukan umat Rasulullah, berarti saya bukan orang beriman, maka saya diam saja. Maka Sidin orang Yahudi seketika bersahadat di hadapan Abdullah bin Sahal al-Tustari. Dipanggillah anak lawan bini Sidin bersahadat bersama-sama di hadapan Abdullah bin Sahal al-Tustari. Itu kemuliaan akhlak Sidin akhirnya mampu memberikan hidayah dengan lantaran tawasulnya kemuliaan akhlak seseorang. Nah Islam itu kayak itu. Ini kadang-kadang ya Allah membagi korban pilih-pilih benar. Ada satu nama Allah. Kami membuat ada muslim akan dibayari. Ada itu dia.
kayak kamu ada pahala, maka ada nilainya ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tahu menggaminya nah kayak Abdullah bin Salam tadi. Ya walaupun komplain yang sopan gitu kan. Nah, itu contoh contoh, tapi ini terjadi memang terjadi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, ma zala Jibril, tidak henti-hentinya malaikat Jibril, yusini, berwasiat kepadaku, bil jari, tentang tetangga atau dengan tetangga. Apa wasiatnya? Nah, sampai-sampai Rasulullah, donantu aku mengira, anahu, sesungguhnya tetangga, sayuwarisuhu, akan dapat warisan. Saking pesannya dia malaikat, Muhammad tetangga lah, kita datang dia Muhammad tetangga lah, tetangga, sampai dikira oleh Rasulullah tetangga ini dapat warisan. Seandainya membagi-bagi, saking perlunya tetangga, padahal ada kesannya tetangga dapat warisan. Cuman saking kita disuruh beradab lawan tetangga, seakan-akan pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah seakan-akan mendapat pembagian dari wahyu. Saking pentingnya berdatang. Kita ada kawan hidup sorangan. Ayo, hendak pengantinan, hendak tasmian, minta kematian dan sebagainya, karena harus baik lawan tetangga. Nah itu tadi habis sudah adab-adab di dalam bertetangga. Nah lalu ya sini adabul mu'asarah, ayat bab tentang menerapkan adab-adab, yaitu bergaul. Muasarah itu bergaul. Jadi ini memang kita khusus tentang akhlak. Nanti bisa saja kamu ganti asal memang ganti kita lagi. Adabuha, adapun adab-adabnya, itu masuk kembalinya muasarah tadi. Adapun adab-adabnya bergaul, yaitu kasirotun, banyak benar. Jadi banyak ada iyahnya, kasirotun lil mubalaghah, sangat banyak. Minha, sebagian daripada yang banyak itu, talaqatul wajhi, yaitu santunnya wajah. Artinya wajah ini yang akan ceria, ramah, wajah. Termasuk itu cara kita bergaul. Walainul janibi, dan walainul janibi, dan lembut bahasa tubuhnya. Lembut bahasa tubuhnya. Wal isghahu ila hadisil asiri, dan memperhatikan pembicaraan teman bergaul. Jadi kalau kawan bepandir kita ini bergaul, orang bepandir lawan kita, ya kita memperhatikan pembicaraannya, dia merasa dihargai. Kita ini bila menghargai lawan orang, otomatis sudah ada sebisa dibuang-buang, pasti dihargai orang lain. Bila kita menghormati orang, pasti dihormati. Tidak usah kita minta dihormati, tapi kita menghormati orang, secara otomatis orang yang menghormati kita. Bila orang kita menghargai, orang menghargai. Itu hukum alam. Hukumnya ada hukum alam, hukum adat, hukum syara. Ini ada nih. Terakhir hukum karma. Bujuran hukum karma ini. Jadi hukum ada, hukum ini ada, hukum adat, kebiasaan, hukum adatnya ada. Hukum alam, hukum syara, hukum karma. Nah hukum karma ini jangan dianggap enteng. Contoh kayak semalam sudah lewat, kita lawan kawitan. Bila kita nih lawan abah mama, bujur-bujur berbakti, otomatis hukum karma kita bisa anak
anak kita pacar menghormati dan berbakti kepada kita. Itu namanya hormat. Sebaliknya, bila kita menyanyiakan langkah abah mama, anak kita pun menyanyiakan. Jadi hati-hati nih ya. Nah, jadi bila kita jasiden wal isghamu ila hadisil asir, dan kita memperhatikan pandirnya atau pembicaraan kawan kita bergaul itu akhlak kita. Ini kadang-kadang akhirnya aja harus dihati-hatikan. Bila orang kepada dia ada orang perhatikan. Punya dirinya saja yang minta didengar, tapi bila orang mau berbicara kita kada mau didengar, kada mau. Ya, kadang-kadang orang ini tunjuk jatuh yang minta didengar. Wal wiqari bila kibrin, dan dia merasa tenang tanpa ada rasa sombong. Bila kita ketawa itu supaya awan ini awet. Wasukutu indal hasli, dan diam ketika ada bergurauan. Artinya lah kita sedang bergurau, kita ayah gurau, jangan tapi apa ada kita mengimbangi lah. Nah, kita mengimbangi juga di situ. Wasaqu anizalali, dan mengampuni tatkala kawan tempat kita bergaul, kawan bergaul tadi berbuat kesalahan. Wasaqu itu artinya mengampuni, dan anizalali daripada kawan yang berbuat salah tadi. Nah, nanti ungkai-ungkai yang salah dimaklumi aja, dimaafkan cepat. Karena Allah Maha Pemaaf. Kenapa kita kata memaafkan? Wal muwasatu isa panggisna jam turun ini. Bon. Apa memang waktu mahir ini biasanya kalau wirid pendek itu ya wirid pendek karena waktunya itu sedikit banget menunggu jamaah dulu datang di sini. Wartabatul ittihari, dan meninggalkan rasa angkuh. Watarkul ittihari, meninggalkan rasa angkuh. Bil jahi, dengan pangkat, wal gina, dan kekayaan. Itu bila kita ada pergaulan kawan, bila kita memisahkan kekayaan, nah orang kadang mau dengerin. Ya pamer aja kan. Namun itu orang kadang kawan jangan mengisah-isahkan. Bahkan kita mohon maaf, mengisahkan kehebatan anak kita itu lah ada bisa. Ini orang sudah kawan kita bergaul ini orang ada tapi mampu. Nah berkisah, insya Allah kita tahun bulan ini kami sekeluargaan ketujuh anak pulang umrah. Ya itu anakku yang disakit, alhamdulillah diterima dia jadi kepala dinas. Anakku yang di Banjar sana ini jadi pabrik. Nah, kisah macam-macamnya di hadapan kawan kita bergaul itu kada ada orang. Kita mengisahkan anaknya ini itu kada ada. Apalagi mengisahkan kekayaan ini ikannya apa ya? Aku di samping kebun sawit ada 500 hektar di sana. Ada lawas itu. Kenapa katanya kayak itu? Fa inna dzalika, karena yang demikian itu mujibul sukuti min ahlin nasi, yang bisa menjadikan gugurnya pandangan manusia kepadanya. Nah itu termasuk adab kita bergaul. Nah, waktu sudah isya benar, sudah lewatnya. Nah di sini aja dulu. Nah, kita sambung lagi mudah-mudahan sehat walafiat.